Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif, mulai dari roda 4, roda 2, teknologi mutakhir sampai dengan hal yang lagi panas banget diperbincangkan nih sama Anda, si paling otomotif. Dan CNN Indonesia Drive edisi kali ini lagi ada di salah satu showroom motor besar yang ada di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Kita akan lihat ada apa aja sih di dalam sana sambil kita mengantarkan informasi menarik lainnya untuk Anda. So, start the engine. And let's drive! Superbike Ducati Panigale V4 yang ada di depan saya dengan kelir kuning ini dibuat oleh Ducati untuk memperingati kemenangan daripada pembalapnya yaitu Pecco Bagnaia yang berhasil menjuarai kejuaraan balap MotoGP pada tahun 2023. Kemenangannya dianggap sangat fenomenal bagi Ducati. Nah, bicara soal fenomenal, ada sebuah mobil berperforma tinggi yang juga fenomenal dari Jepang dengan nama GTR R35, di mana mobil ini sudah memasuki masa akhir produksinya karena pada Agustus 2025 resmi dihentikan. Mobil yang dijuluki sebagai Godzilla dan juga Supercars Killers ini sudah eksis selama 18 tahun di berbagai ajang balap profesional, hobi, koleksi, sampai dengan film aksi. Bentuk lampu satu ini bukan cuma sekedar identitas yang jadi ciri khas. Dan tulisan ini gak cuma sekedar logo, tapi juga simbol yang bercerita tentang image dan juga heritage. GTR R35 ini jadi simbol gimana sebuah mobil bisa dikenal karena performa dan juga ciri khasnya di seluruh dunia. Dan lewat generasi R35 ini, GTR telah resmi paripurna buat terus dicipta. Karena pada Agustus 2025, mobil fenomenal satu ini telah resmi memasuki masa akhir produksinya. Pabrik Nissan di Tochigi, Jepang akhirnya resmi menghentikan produksi GTR R35 setelah sempat tertunda selama setahun. Unit terakhir GTR R35 akhirnya rampung diproduksi lewat Premium Edition T-Spec berwarna Midnight Purple. Setelah 18 tahun diproduksi, Nissan GTR R35 sudah terjual lebih dari 48.000 unit di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dan 37% dari total tersebut terjual di negara asalnya, Jepang. Dan dari sini kita kembali melihat perjalanan panjang sebuah legenda otomotif dunia. Nissan GTR R35 pertama kali lahir tahun 2007 sebagai suksesor langsung dari lini Skyline yang melegenda seperti GTR R32, R33, dan R34 yang berhasil menggemparkan dunia pop culture otomotif. Namanya melekat kuat sebagai Godzilla dan Supercars Killer karena GTR memang difokusin buat bisa sejajar sama mobil performa tinggi asal Eropa sekelas Porsche atau Ferrari. Nah, pas masuk era R35, Nissan memutuskan buat menghapus nama Skyline dan menjadikan GTR sebagai model global yang berdiri sendiri. Spesifikasi mobil berpenggerak all-wheel drive ini berbekal mesin 3.800 cc twin turbo berkode VR38 DETT. Tenaganya tembus 570 horsepower dan torsinya 637 Nm buat varian standar dan T-Spec. Dan buat mengenang atau napak tilas dari kesuksesan sebuah Nissan GTR, di sebelah saya udah ada Nissan GTR R35 Nismo Edition. Dan perbedaannya apa sih dibandingkan dengan GTR yang ada pada umumnya? Bisa dilihat secara tampilan mobil ini penuh dengan kosmetik yang dipersiapkan di arena balap, tapi juga bisa proper digunakan di jalan raya sehari-hari. Plat karbon di mana-mana, mulai dari kap mesin ataupun hoods, di nose bagian hidung dan juga lips bumpernya, di bagian fender sebelah sini, dan juga di bagian side bagian atap, spoilernya, sampai ke bahan daripada pintu bagasi ataupun trangnya juga menggunakan bahan karbon. Dan mobil ini sejatinya punya bobot sekitar 1,7 ton. Tapi dengan penggunaan carbon fiber yang ada di hampir seluruh mobil ini, eksterior dan juga interiornya, maka bobotnya pun cenderung berkurang, sekitar 37 kg, hampir 40 kg. Nah, pengurangan bobot ini juga dibarengi dengan peningkatan performa mesin, di mana GTR R35 Nismo ini sudah diracik oleh divisi paling cepat di Nissan, yaitu Nismo alias Nissan
Motorsport Internasional dari semula 570 horsepower jadi 600 horsepower dengan torsi 652 Nm. Tentu dengan pengurangan bobot, lalu juga bertambahnya kekuatan daripada mobil ini, power to weight ratio-nya jadi semakin ideal. Mobil yang dikenal sebagai supercar killers dan juga punya julukan Godzilla ini diproduksi hanya sekitar 300 unit aja untuk versi Nismo-nya, termasuk untuk pasar Indonesia. Nah, tapi kalau ada yang bertanya, berapa harga daripada sebuah Nissan GT-R R35 Nismo Edition ini? Sekarang biasanya sekitar 8 miliar rupiah. Nggak tahu, di waktu mendatang mungkin harganya akan bertambah seiring dengan meningkatnya juga nilai heritage ataupun sejarah dari R35 GT-R ini. Menariknya, mesin Nissan GT-R ini dirakit secara handmade untuk menjaga kualitasnya oleh 4 master atau ahli yang disebut sebagai Takumi dengan mekanisme one man, one engine. Seperti GT-R yang satu ini, yang mesinnya terpasang emblem bertuliskan nama sang Takumi, Izumi Shioya. Meskipun R35 harus pamit di 2025, pimpinan Nissan Ivan Espinosa ngasih harapan ke para pecinta mobil ini. Dengan kata lain, Nissan masih bakal lanjutin nomenklatur GT-R di masa depan dengan masih mengemban identitas sebagai mobil performa tinggi. Meski kita nggak tahu ya, bakalan pakai teknologi apa nantinya. Entah itu mesin BBM kayak R35 sekarang, bisa berpadu sama hybrid, bisa elektrifikasi, atau energi baru terbarukan lainnya. Sebenarnya sedih juga ya, Nissan GT-R R35 ini sudah paripurna buat diproduksi setelah 18 tahun lamanya diproduksi di pabrik Tochigi, Jepang. Tapi yang perlu diingat ada satu hal, di mana kesuksesan daripada GT-R R35 ini tetap akan melekat di benak dan juga hati para petrolhead sejati, khususnya pecinta JDM alias Japanese Domestic Market yang ada. Dan mobil ini bisa setara dengan mobil-mobil sport Jepang lain yang mulai dari Toyota Supra, lalu juga Mitsubishi Lancer Evolution, dan juga Honda NSX. Jadi kita tinggal nunggu nama GT-R akan dipasang di mobil seperti apa di masa depan nanti. Sayonara, Godzilla R35. Albi Pratama, Bara Maestro, Jakarta. That is the GTR spirit. Lagi ada di ruang bengkel. Nah, bicara soal bengkel, ada bengkel modifikasi yang ada di Bogor, Jawa Barat. Ini membuat sebuah replika mobil-mobil klasik yang langka dan sulit ditemuin di jalanan Indonesia. Nah, mobil-mobil ini direplikasi dengan menggunakan bahan dari composite fiber dan dibuat presisi, mirip sama bentuk aslinya. Sesaat lagi informasinya, tetap di CNN Indonesia Drive. Pameran IMOS 2025 akan digelar pada 24 hingga 28 September mendatang dan diharapkan menjadi momentum kebangkitan pasar sepeda motor nasional. Hingga Agustus 2025, penjualan sudah mencapai 4,3 juta unit, namun terkoreksi sekitar 1,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. IEC menargetkan jumlah pengunjung IMOS tahun ini bisa lebih dari 100.000 orang, naik dibandingkan tahun lalu yang mencapai 98.000 pengunjung dengan nilai transaksi sekitar 68 miliar rupiah. Pihak IEC dan juga panitia IMOS menyiapkan sejumlah strategi promo guna menggait kaum rohana dan rojali yang kerap hadir di ajang pameran otomotif. Tahun lalu itu pengunjung kami 98.000. Ya, jumlah transaksinya sekitar 68 miliar. Jadi untuk tahun ini kami berharap jumlah pengunjungnya akan lebih besar daripada tahun lalu karena banyak promo yang kami tampilkan di acara IMOS tahun ini. Sedangkan untuk transaksi kami memasang kurang lebih sama kayak targetnya tahun lalu lah ya, karena melihat kondisi terakhir ini. Ketua Umum IEC, Johannes Loman menegaskan target penjualan motor nasional tahun ini tetap di kisaran 6,4 hingga 6,7 juta unit. Hingga Agustus 2025, penjualan sudah mencapai 4,3 juta unit atau terkoreksi sekitar 1,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bahwa IEC
masih menetapkan target itu seperti yang ditetapkan akhir tahun lalu, yaitu 6,4 sampai 6,7. Dan kami tidak merubah karena kami melihat sampai year to date Agustus itu angkanya kurang lebih sama dengan tahun lalu, ya terkoreksi 1,7%. Dan kami yakin biasanya itu secara historis semester 2 itu lebih tinggi dari semester 1. Dan harapan saya juga pemerintah akan melakukan spending yang lebih besar di semester 2 sehingga akan membuat ekonominya bergerak lebih positif. Dan itu akan berdampak bukan hanya ke motor tapi kepada semua ekonomi. Itu sih pandangan saya. Dengan target penjualan nasional hingga 6,7 juta unit serta dukungan dari penyelenggara IMOS 2025, industri sepeda motor diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan ekonomi global. Pameran IMOS 2025 dihadiri oleh puluhan merek mencakup motor bensin, sport hingga motor listrik berteknologi mutakhir. Berbagai industri penunjang seperti pelumas, aparel, aksesoris, teknologi digital, dan suku cadang juga akan turut meramaikan IMOS 2025. Sebagian produk baru dirancang untuk diluncurkan secara resmi pada ajang ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Ducati Scrambler ini adalah salah satu motor modern yang didesain dengan gaya klasik khas Italia. Nah, bicara soal klasik, ada bengkel nih di Bogor, Jawa Barat yang mereplikasi mobil-mobil klasik dan langka di jalanan Indonesia. Pokoknya nggak lazim deh kita lihat di jalanan sehari-hari. Nah, mobil-mobil ini dibuat dengan bahan komposit fiber yang direplikasi mirip banget sama bentuk aslinya. Beberapa di antaranya ada mobil-mobil seperti Trueno dari Inisial D dan juga mobilnya Mr. Bean. Kayak gimana sih mobil-mobil ini? Berikut liputannya. Masuk ke bengkel Autologi di kawasan Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat, Anda akan disuguhi dengan deretan mobil-mobil klasik yang jarang Anda lihat atau bahkan tidak pernah Anda lihat mengaspal di jalanan Indonesia. Mulai dari Toyota Trueno AE86 seperti yang dipakai di film Inisial D, Mini Cooper seperti yang dipakai Mr. Bean, hingga mobil sport eksotis keluaran tahun lawas ada di sini. Sepintas kalau kita ketemu di jalan mobil-mobil klasik kayak ini nih, Mini Cooper walaupun belum jadi, atau ayo ikut-ikut. Porsche 911, ini pasti kita nyangkanya ini adalah mobil original bikinan pabrikan. Tapi sebenarnya mobil Porsche 911 ini basicnya adalah dari mobil Mazda MR-90 yang bodinya ini adalah hasil modifikasi dan dibuat dari composite fiber. Nggak nyangka kan kalau nggak saya kasih tahu. Mobil-mobil replika ini adalah hasil karya dari Yogi Ramadan. Di tangan modifikator berusia 28 tahun ini, apapun mobil impian Anda bisa diwujudkan. Berawal dari membuka bengkel rumahan pada 10 tahun yang lalu, mulai 2017 Yogi serius menekuni bisnis bengkel modifikasi dan restorasi mobil. Dan hingga kini, bengkel Autologi milik Yogi sudah menghasilkan puluhan mobil klasik replika. Kita bikin replika karena satu alasan, sebenarnya mobil-mobil tersebut ini susah untuk didapatkan di Indonesia. Sangat-sangat sulit dan kalaupun ada mobilnya mahal. Jadi kita yang istilahnya orang biasa ya, yang budget standar, akhirnya kita punya ide untuk merecreate lah sebetulnya. Jadi merecreate mobil tersebut dengan donor mobil lain, biasanya mobil-mobil yang modern. Jadi nggak harus powerful, yang penting mobil itu enak dilihat dan enak dipakai harian. Menggunakan composite fiber dengan formula, bahan baku, dan teknik pembuatan hasil riset bengkel selama bertahun-tahun, bodi mobil replika karya bengkel Autologi ini menjadi pembeda dengan bengkel-bengkel modifikasi mobil lainnya. Bodi mobil-mobil replika ini juga dimal dari bodi mobil orisinilnya. Ini katanya Om Yogi, walaupun dari composite fiber, tapi kekuatannya bisa diadu. Katanya boleh dipukul, nggak pecah. Nggak pecah ya Om ya? Aman ya Om? Saya pukul aman ya? Yang kenceng? Iya bener loh, nggak penyok. Ini bisa jadi salah satu sarana pelampiasan emosi juga nih Om ya? Untuk membuat satu mobil replika, Yogi membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 6 hingga 8 bulan. Saat ini, Yogi tengah membuat replika mobil DeLorean seperti yang digunakan dalam film Back to the Future.
Sulitnya menemukan mobil DeLorean yang asli di Indonesia membuat Yogi harus membeli hasil 3D scan mobil DeLorean dari luar negeri sebelum membuat model dan prototipe menggunakan kayu dan tanah liat. Dari cetakan model tersebut, Yogi baru bisa mencetak bodi mobil menggunakan bahan composite fiber. Ini kira-kira masih berapa lama lagi nih Om sebelum sampai akhirnya bisa jadi body part yang bisa dipasang di sasis? Kalau untuk proses modeling ini kita bisa makan waktu 1 bulan. Untuk bikin jadi seperti ini 1 Jadi bulan? 1 bulan. Tapi untuk jadi mobil biasanya masih lama, mungkin bisa 1 tahunan. 1 tahun? Karena kan untuk kita juga akan ngeriset sasisnya, kita akan ngeriset mesinnya, bobotnya, terus juga safety-nya. Karena kalau nanti mobil jalan beda sama mobil berhenti. Jadi kalau yang mau lihat mobil DeLorean ini mengaspal di jalanan sekitar Bogor atau Jakarta harus nunggu setahun lagi Om ya? Enggak, sini kurang lebih paling sekitar 5 bulanan lagi. Akhir tahun kita rencanakan ini harus jadi lah. Oh, jadi sabar untuk bisa melihat DeLorean Back to the Future ada di jalanan di sekitar Bogor atau Jakarta. Meskipun hanya mobil replika, namun karya dari bengkel autologi ini mendapatkan respon positif di kalangan penggemar otomotif. Ini terbukti dengan banyaknya pesanan yang tak hanya datang dari Indonesia saja, namun juga dari mancanegara. Kita nggak pernah yang namanya mengkotak-kotakan ini mobil original, ini mobil replika. Karena semuanya punya market dan hobinya masing-masing. Jadi kalau buat saya, selama kita senang, ya ini mobil modifikasi untuk kesenangan pribadi, bukan untuk penilaian orang lain. Untuk bisa memiliki mobil klasik replika karya bengkel autologi, siapkan dana mulai dari 150 juta hingga 600 juta rupiah. Dengan catatan, konsumen membawa sendiri mobil donor yang akan digunakan. Erlangga Wisnuaji, Softan Herdiagama, Bogor. Untuk merayakan 75 tahun ajang balap Formula One. Nah, sebuah pameran istimewa diselenggarakan di sirkuit Silverstone, Inggris. Sebanyak 34 mobil balap Formula One dari berbagai era yang menjadi juara dunia ini dipamerkan di tempat yang juga bersejarah karena menjadi tuan rumah ajang balap Formula One sejak pertama kali di tahun 1950 lalu. Nah, informasi selengkapnya sesaat lagi tetap di CNN Indonesia Drive. Di luar lintasan balap, legenda Formula One Ayrton Senna juga dikenal sebagai pecinta otomotif khususnya roda 2 karena dia menjadi salah satu customer daripada Ducati. Makanya nggak heran, Ducati akhirnya merilis sebuah Ducati Monster Senna Edition untuk menghormati mendiang Senna sendiri dan motor ini diproduksi dengan jumlah terbatas. Bahkan ada kata-kata Ayrton Senna yang legendaris yaitu racing is in my blood. Nah, bicara soal Formula One, untuk merayakan 75 tahun penyelenggaraan Formula One, sebuah pameran istimewa ini diselenggarakan di sirkuit Silverstone, Inggris. Sebanyak 34 mobil-mobil Formula One dari berbagai era yang pernah juara dunia, termasuk milik Senna, dipamerkan di sana, yang juga menjadi tempat bersejarah karena menjadi tuan rumah balapan Formula One di tahun 1950. Silverstone kembali menjadi saksi sejarah dunia balap. Untuk menandai 75 tahun Formula One, 34 mobil yang mewakili setiap juara dunia F1 sejak 1950 hingga 2024 dipamerkan dalam satu lintasan. Mulai dari mobil para veteran seperti milik Ayrton Senna dan Jackie Stewart, hingga idola masa kini seperti Lewis Hamilton dan juara dunia F1 saat ini, Max Verstappen. Mobil-mobil ini bukan replika, mayoritas merupakan mobil asli yang dikendarai langsung oleh para juara dunia pada tahun mereka meraih gelar. Well, it's actually amazing how somebody has managed to talk all of the owners into allowing them to come out of captivity and all be in the same place at once. But I'd hate to be the insurance company that's insuring it because it's terrifying to think what they're worth. Nilai koleksi ini diperkirakan mencapai ratusan juta pound sterling. Tak hanya menampilkan teknologi dari masa ke masa, perubahan sponsor hingga bentuk desain juga terlihat jelas dalam jajaran mobil ini. This is the World Champions collection. This is a very special collection of 34 cars to represent each of the Formula One World Champions from 1950 up to present day being Max Verstappen. We have on the grid here one car for each of the Formula One World Champions, of which 80% of the cars on the grid behind me are championship winning cars, driven by the champions in their championship year.
Butuh waktu hampir 1 tahun untuk mewujudkan proyek ambisius ini. Sejak bulan September tahun lalu, tim kurator bekerja keras menghubungi para kolektor dan pemilik mobil dari berbagai belahan dunia agar mau melepaskan mobil bersejarah ini dari garasinya. It's probably taken me about 11 months. I started in September with the idea and been working on it ever since, right up until yesterday morning. Digelar dalam rangkaian Silverstone Festival yang berlangsung pada 24 hingga 25 Agustus kemarin, ajang ini menarik lebih dari 100.000 pengunjung setiap tahunnya, menjadi surga bagi penggemar balap dari berbagai generasi. Dari mesin klasik era 1950-an hingga mobil hybrid canggih milik Max Verstappen, koleksi ini menjadi bukti nyata perkembangan teknologi, kecepatan, dan sejarah dalam dunia Formula One. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Jangan lewatkan untuk terus saksikan CNN Indonesia Drive setiap Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Lengkapi juga informasi Anda tentang dunia otomotif melalui konten-konten sosial media, TikTok, dan juga Instagram @CNNIndonesia. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. See you until the next ride.